menjadi tonggak penting dalam rangkaian peristiwa lengsernya pemerintahan Presiden Soeharto. Orde Baru tumbang dan lahirlah Orde Reformasi. Bahwa reformasi tersebut perlu dilaksanakan secara tertib, damai, dan konstitusional. Masa pemerintahan Presiden Soeharto atau biasa disebut Orde Baru dikenal sebagai pemerintahan yang militeristik. Penanganan masalah yang terjadi di masyarakat sering diselesaikan dengan cara represif. Pelanggaran HAM banyak dilakukan oleh alat negara tanpa melalui proses hukum. Presiden Soeharto sendiri di dalam salah satu pidatonya pada tahun 1980 di Pekanbaru itu juga mengatakan bahwa penculikan itu sesuatu yang bisa dilakukan. Jadi kalau ada kelompok di MPR yang ingin merubah Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, ya culik aja satu orang, kata Soeharto gitu. Sehingga upaya itu menjadi gagal. Terpilihnya kembali Presiden Soeharto pada sidang umum MPR Maret 1998 dan terbentuknya Kabinet Pembangunan yang dinilai syarat akan isu KKN memicu protes keras masyarakat. Merosotnya nilai rupiah secara drastis sejak Juli 1997 akibat krisis moneter dunia turut menjadi pemicu goyahnya stabilitas negeri. Mahasiswa menjadi motor berbagai aksi demonstrasi. Unjuk rasa pun menyebar hampir ke seluruh wilayah Indonesia. Dalam meredam aksi mahasiswa, cara-cara keras masih diterapkan. Penembakan dan penganiayaan dilakukan. Salah satunya terjadi di area Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998. Tewasnya 4 mahasiswa martir reformasi memicu gelombang kerusuhan. Unjuk rasa semakin membesar. Gedung MPR bahkan sempat diambil alih para demonstran. Soeharto kemudian lengser. Atas dasar pemahaman saya yang mendalam terhadap aspirasi tersebut dan terdorong oleh keyakinan bahwa reformasi tersebut perlu dilaksanakan secara tertib, damai, dan konstitusional. Era reformasi pun datang menggantikan masa Orde Baru. Demokrasi tampak berjalan lebih sehat. Rakyat mendapat kebebasan luas menyampaikan pendapat. Kemerdekaan pers juga jelas terlihat. Meski demikian, reformasi masih menyisakan PR tersendiri. Ada kesalahan kita melihat demokrasi itu. Yaitu seakan-akan orang berdemokrasi itu hanya kebebasannya. Jadi demokrasi identik dengan hanya kebebasan, sehingga saya bisa mengkritik orang, membuka aib orang, dan sebagainya. Itu salah. Demokrasi tidak mungkin jalan tanpa aturan-aturan hukum. Nah, celakanya di kita ini kan tidak ada aturan hukum yang kita tidak injak-injak. Kelemahan kita dalam berdemokrasi di situ. Sebaliknya, di balik catatan kelam yang tertoreh, Orde Baru masih menyisakan warisan positif. Hasil dari Soeharto itu Batam. Batam itu adalah desa yang tidak berpenghuni atau berpenghuninya cuma berapa, dan itu penghuninya itu cuma orang datang, orang luar datang nangkap ikan. Kalau nggak salah ada sekitar 6.000 atau 8.000. Nah, itu yang dibangun oleh Soeharto dan menjadi Batam seperti sekarang. Dalam arti kata bahwa Soeharto sudah meletakkan dasar-dasar pembangunan pada batas tertentu, dan itulah yang dilanjutkan. Misalnya segala macam yang Anda lihat di Jakarta itu kan awalnya jalan tol segala macam kan, itu kan warisan Soeharto. Tragedi 12 Mei 98 merupakan tonggak bergulirnya lembaran baru kehidupan berbangsa bagi rakyat Indonesia. Meski demikian, kasus penembakan 4 mahasiswa Trisakti yang menjadi salah satu pemicu tuntutan reformasi masih butuh penyelesaian. Kalau itu tidak diungkap, walaupun itu tidak mudah,
akan terjadi tanda kutip cacat sejarah dalam perjalanan membangsa kita. Itu yang harus dipikirkan oleh pemerintah sekarang. Masa depan negeri ini masih panjang. Tegaknya demokrasi yang berkeadilan masih perlu diperjuangkan. Seperti juga keadilan bagi para korban. Indrialita, Wahyu Krisna, melaporkan untuk NAT. Ya, memang ada banyak cara untuk mengenang jasa dari 4 mahasiswa yang tewas pada 12 Mei dan diantaranya ini adalah dijadikan nama jalan. Jadi ini di kawasan Kampus Nagrak di Jalan Kiai Haji Rafei di Alternatif Cibubur kilometer 6, ini Kelurahan Ciangsana. Jadi 4 namanya adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, ada Hafidin Royan dan juga Hendriawansi, yang 4-4 ini menjadi nama jalan di dalam kampus itu. Yang sekarang juga masih menjadi atau ditunggu-tunggu oleh keluarga yang kehilangan adalah penyelesaian masalah HAM itu kan teman-teman. Nah kemarin itu di tanggal 21 April memang ada beberapa elemen pemerintah yang sudah mengadakan pertemuan tertutup. Dan dari hasil pertemuan ini memang menghasilkan kesepakatan untuk membuka kembali penelusuran 7 kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Apa saja 7 kasus itu? Ini mulai dari tahun 65. Peristiwa 65 itu akan dibuka, kemudian tahun 82 sampai 85 itu ada penembakan misterius, Petrus, masih ingat kan? Nah, kemudian ada juga kasus penghilangan paksa beberapa aktivis di tahun 97 sampai 98, tragedi Trisakti tahun 98 juga masuk di situ, peristiwa berdarah di Talangsari tahun 89 dan juga pelanggaran HAM yang terjadi di Timur Timur. Selalu ada hikmah memang di balik setiap kejadian, dan juga di Trisakti sekarang jadi ada mata kuliah tentang kebangkitan demokrasi dan HAM, dan itu wajib diikuti oleh semua mahasiswa setelah kejadian itu. Nah, ini juga harapannya nanti kasus ini bisa selesai di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Mudah-mudahan. Dan kita akan beralih ke informasi